Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Ricky Ronaldo di channel ini. Kita lanjutin teman-teman series belajar kita mengenai PHP untuk pemula. Teman-teman sekalian telah sampai kita pada pembahasan database management system, di mana pembahasan kali ini sudah banyak sekali teman-teman tunggu karena sudah nggak sabar pengen berjibaku dengan database. Maka dari itu teman-teman, kesempatan kali ini setelah sebelumnya kita sudah bahas mengenai operator, variabel, dan function, mengenai fundamental PHP itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke DBMS. Apa itu DBMS? Kita akan belajar mengenai DBMS. Sebelum kita bikin database-nya, teman-teman, saya pengen jelasin dulu mengenai DBMS secara singkat saja. Baru kemudian kita bikin database-nya melalui command prompt. Setelah kita bikin database-nya dengan command prompt, kita manipulasi database-nya lewat command prompt juga. Baru kemudian kita bakal bikin database yang realnya menggunakan PHP MyAdmin. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai pembahasannya. Sekarang kita mau belajar dulu nih, apa itu DBMS. Teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke DBMS, saya pengen memberikan pengetahuan sama teman-teman, apa itu DBMS, dan juga apa sih kegunaan DBMS ini, mengapa kita harus pakai DBMS. Secara singkat saja teman-teman. Nah, apa itu DBMS? DBMS atau Database Management System adalah suatu sistem atau suatu software yang dirancang khusus untuk mengelola suatu database, suatu data, sekumpulan data, dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. Bagaimana maksudnya teman-teman? Kita misalkan mempunyai sebuah contoh teman-teman ya. Kita mau nyimpen data berupa teks, yang mana kasusnya kita mau nyimpen data mahasiswa. Data mahasiswa yang kita simpan, kalau kita sebelumnya belajar variabel, teman-teman, kita simpan di array. Kalau kita simpan di array, kita hanya bisa memanipulasi datanya secara lokal, teman-teman. Maksudnya secara statis, kita sendiri yang bisa melakukan operasi tersebut. Nah, dengan menggunakan DBMS, teman-teman, data yang kita simpan ke database ini, selain kita yang bisa memberikan operasi manipulasi datanya, pengguna yang lain juga bisa melakukan operasi yang sama. Sehingga data yang kita simpan di database itu bersifat dinamis, teman-teman. Misalkan datanya seperti ini, teman-teman. Data yang biasanya kita simpan di database. Walaupun banyak data-data yang lain seperti data media, musik, video, dan lain sebagainya, akan tetapi data yang kebanyakan yang disimpan di DBMS itu berupa data teks, teman-teman. Seperti inilah rupa datanya. Di bagian atas itu, teman-teman, ada ID MHS, NPM, nama, dan alamat. Ini adalah sebagai field-nya, teman-teman. Sedangkan yang sudah dicetak tebal ini adalah isinya. Nah, nanti kita akan belajar mengenai tipe datanya, dan juga kita akan belajar mengenai primary key, sehingga data yang kita masukkan di database DBMS ini tidak terjadi duplikasi. Datanya itu beda, teman-teman, karena kita punya primary key yang bakal menjadi acuan untuk membandingkan data, sehingga tidak terjadi duplikasi data. Misalkan kalau di sini, teman-teman, kita lihat ada ID MHS sebagai primary key-nya. Jadi IDMHS ini dia sistemnya auto increment. Ketika data baru dimasukkan, dia bakal menambah secara otomatis. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita mau bikin database-nya langsung, akan tetapi kita menggunakan command prompt, teman-teman, atau terminal. Baru setelah itu kita akan gunakan API PHP MyAdmin.